Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Ketua Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB, Dr. Nurul Badriah memaparkan terdapat 5 milestone dalam program pembibitan pemimpin muda inklusif. Dimulai dari penyusunan modul, Inclusive Camp, FGD, hingga kampanye melalui media sosial dan diseminasi. Kampanye melalui media sosial ini dilakukan oleh peserta dengan tujuan untuk memberikan informasi dan mengajak kepada netizen agar dapat menerapkan perilaku inklusif dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Nurul optimis dengan kampanye melalui media sosial ini, tema inklusivitas dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Proses pembibitan calon pemimpin inklusif dilakukan oleh Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB dengan beberapa rangkaian tahapan. Dimulai dengan penyusunan modul yang sesuai, dilanjutkan dengan camp bagi aktivis mahasiswa hingga kampanye melalui media sosial bagi generasi muda lainnya. Ini merupakan salah satu dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Ada 5 milestone, antara lain penyusunan modul, kemudian Inclusive Leadership Camp yang sudah dilaksanakan di bulan Juli lalu, kemudian FGD, serta yang tidak kalah penting itu kampanye inklusivitas melalui sosial media. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UB meraih juara 1 dalam lomba kampanye Youth Inclusive Leader yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB. Dr. Nurul Badriah, Ketua PSP 2M UB, menjelaskan bahwa lomba kampanye ini merupakan salah satu milestone dalam program IELP yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Nurul Badriah mengapresiasi konten kreatif kampanye yang sudah diunggah oleh para peserta dan pemenang. Menurutnya, konten kampanye inklusif ini akan terus dilakukan sehingga masyarakat, terutama generasi muda, dapat mendapatkan informasi yang tepat dan bermanfaat mengenai sikap perilaku inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan selamat kepada Konten kampanye inklusif melalui media sosial karya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UB menarik perhatian juri sehingga meraih juara 1 lomba kampanye yang diadakan oleh Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB. Sebagai juara kedua dari tim unit aktivitas kerohanian Islam UB dan juara 3 diraih oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UB. Lomba tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Inclusive Youth Leadership Program yang didukung oleh Harmony dan USAID Indonesia. Hari ini tadi ada 3 pemenang yang dari kampanye digital inklusif yang dimenangkan oleh 3 peserta. Juara 1 dari BEM FIB, juara 2 dari BEM FISIP dan juara 2 dari UAKI dan juara 3 dari BEM FISIP. Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan, dapat diteruskan di masa-masa selanjutnya dengan kerjasama yang lebih masif lagi, lebih banyak lagi untuk terus meneruskan perjuangan inklusivitas, karena mereka yang hari ini ikut
dalam peserta ini ke depan akan sebagai pemimpin, apakah itu pemimpin di masyarakat, pemimpin di organisasi, pemimpin di pemerintahan, di negara, bahkan mungkin pemimpin internasional. Pemirsa, program pembentukan pemimpin muda yang inklusif melalui IYLP yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya pada tahun ini diharapkan dapat terus berlangsung dan meluas. Project Manager Program IYLP Muhammad Rozin menuturkan bahwa program IYLP dapat dilanjutkan oleh UB maupun pihak lain dengan sasaran yang lebih luas agar semakin banyak aktivis muda berbagai organisasi dapat memahami dan memiliki sikap inklusif. Rozin yakin dengan kegiatan ini, maka para aktivis yang saat ini sedang berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, dan unit aktivitas lainnya dapat menjadi pemimpin inklusif masa depan. Yang bertujuan tentu saja untuk menjadikan para pemimpin aktivis di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya akan menjadi agen yang mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi. Pembentukan sikap dan karakter inklusif harus dilakukan terus-menerus kepada para aktivis muda dari berbagai kalangan. Untuk itu, program seperti IYLP diharapkan dapat berlanjut dengan berbagai model kerjasama dan melibatkan berbagai pihak, sehingga karakter inklusif dapat tersebar dengan lebih luas di kalangan pemimpin muda. Mahasiswa-mahasiswa leader, aktivis mahasiswa, baik yang mereka di BEM, di DPM, di UKM, nantinya mereka menjadi agen-agen pemimpin yang inklusif, yang toleran di masa yang akan datang. Gitu. Kedepannya harapannya program ini dapat berlanjut baik oleh kami sendiri maupun oleh pihak-pihak lain di dalam Universitas Brawijaya maupun di luar Universitas Brawijaya. Jadi kami ingin program ini sustainable, memberikan impact yang lebih besar bagi masyarakat, bagi kemajuan bangsa dan negara. Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat UB mendorong agar semua kegiatan kemahasiswaan di kampus dapat berjalan dengan menerapkan prinsip inklusif. Project Manager IYLP Muhammad Rozin mengaku sudah bertemu dengan Rektor UB untuk menahan surat edaran yang menjadi panduan bagi lembaga mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang mengedepankan sikap inklusif. Rozin berharap kegiatan mahasiswa dapat dijadikan sebagai media untuk menerapkan sikap dan perilaku inklusif sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas. Pusat Studi Pesantren tahun 2018 mempunyai kegiatan yang berfokus pada penyebaran nilai-nilai inklusif, terutama dalam bidang agamaan yang dinamakan peaceful and positive cyber activism. Sebagai upaya tindak lanjut dari program IYLP, Pusat Studi Pesantren dan Pengembangan Masyarakat berharap agar kegiatan mahasiswa di kampus menerapkan prinsip inklusif. PSP2M berharap terdapat surat edaran dari pihak universitas yang dapat dijadikan sebagai dasar dan panduan bagi kegiatan mahasiswa dalam menerapkan prinsip inklusif. Kami dengan Pak Rektor beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dan kami mengharapkan nanti ada surat edaran. Surat edaran ini berfungsi sebagai semacam guideline, sebagai acuan untuk setiap kegiatan kemahasiswaan itu bersifat inklusif. Jadi ruh-ruhnya, semangatnya adalah semangat inklusif. Baik kegiatan keseharian mereka
maupun yang sifatnya struktural organisatoris begitu ya, misalnya rekrutmen keanggotaan, pemilihan pengurus, pemilihan ketua dan sebagainya itu mempunyai semangat yang inklusif. Jadi tidak membeda-bedakan baik etnisitasnya, agamanya, dari segi kemampuan fisiknya ya. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama. Rektor Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki menuturkan bahwa terdapat fenomena menarik dalam hal intoleransi. Menurutnya, terdapat fenomena rasa percaya diri yang meningkat dari para pelaku intoleran yang merasa bahwa apa yang dilakukan mendapat dukungan banyak pihak. Muzaki melihat ada yang perlu diperbaiki dalam pemaparan hasil survei seperti yang dirilis oleh BNPT agar tidak menimbulkan salah paham, terutama bagi pelaku intoleran yang merasa mendapat dukungan banyak pihak. Pemaparan data survei dalam kasus intoleransi perlu mendapat kajian lebih lanjut agar tidak menimbulkan salah persepsi. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak mawas diri dalam menyikapi fenomena intoleransi dalam masyarakat. Kekeliruan dalam pemaknaan hasil survei yang berujung kepada bertambahnya rasa percaya diri pelaku harus menjadi kewaspadaan semua pihak terkait. Ini supaya warga kampus kita semuanya waspada. Ini loh ancaman tentang intoleransi, radikalisme yang terjadi di dunia kampus. Nah, ternyata BNPT ini perlu belajar culture studies menurut saya. Maksud awal itu tidak selalu berujung baik kalau salah antisipasi, salah membaca sebuah monumen. Yang muncul bukan semakin tingginya kewaspadaan orang terhadap ancaman intoleransi. Itu mungkin tumbuh, tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin the silent majority mengatakan yes, tetapi faktanya yang menjadi dampak ikutan penting kita antisipasi bersama-sama. Yang itu munculnya semakin tingginya tingkat konfidensi personal dari mahasiswa, dari orang-orang yang terpapar intoleransi, radikalisme. Mereka mengatakan, oh koncoku akeh ternyata. Bisnis operator hotel tidak hanya menjadi incaran pemain asing, namun juga operator hotel lokal, salah satunya Ascent Hospitality Group. Direktur Ascent Hospitality Group, Melissa, mengaku bahwa pihaknya merupakan salah satu perusahaan operator hotel lokal yang saat ini sudah memiliki 4 properti di Malang dan Pasuruan. Ascent Hospitality memiliki target menjadi operator hotel berjaringan lokal yang kredibel dan terbaik sehingga dapat meningkatkan iklim industri perhotelan lebih kondusif dan menguntungkan. Pihaknya saat ini terus mengembangkan unit hotel yang ada dengan berbagai layanan dan terobosan yang menarik sehingga mampu meningkatkan okupansi pengunjung. Bisnis operator hotel lokal terus menggeliat agar dapat berkembang menjadi operator hotel terkemuka. Salah satunya dilakukan oleh Hasan Hospitality yang saat ini memiliki 4 portofolio hotel di Malang dan Pasuruan. Operator hotel saat ini memiliki tantangan yang dinamis agar dapat terus bertahan dalam industri perhotelan. Ascent Hospitality Group itu adalah manajemen yang menaungi ada 4 properti di Malang, 4 hotel ya, 1 properti di Pasuruan nih gitu. Jadi ada Ascent Premier Malang, ada Max One Ascent, ada Hotel Tidar, ada The Fresh Guest House juga di Blimbing, dan juga ada 1 hotel di Pasuruan bernama Ascent Premier Pasuruan. Gitu. Jadi nama saya di sini direkturnya, dan kita visi misinya adalah menjadi hospitality lokal manajemen terbaik yang ada di Indonesia gitu.
Opini Kopi yang berlokasi di Ascent Hotel Kota Malang hadir dengan konsep unik. Berlokasi di sebelah stasiun Kota Lama, Opini Kopi menghadirkan suasana klasik tempo dulu. Melisa sebagai Direktur Ascent Hospitality menjelaskan bahwa suasana Opini Kopi yang dekat dengan stasiun Kota Lama tampil dengan tampilan Kota Malang masa lalu. Pengunjung dapat bercengkrama dengan menikmati suasana stasiun, deru kereta api, dan berbagai ornamen klasik pendukung suasana kafe. Opini Cafe dapat menjadi pilihan bagi pengunjung menikmati akhir pekan di Kota Malang. Opini Kopi tidak hanya menyajikan berbagai kopi, namun juga suasana klasik Kota Malang tempo dulu. Deru dan laju kereta api menjadi penambah suasana klasik kafe yang berlokasi di kawasan Hotel Ascent Kota Malang. Opini Kopi dapat menjadi pilihan menikmati akhir pekan bersama keluarga dan sahabat. Jadi Opini Kopi ini kita memang bisa dilihat ya. Opini Kopi ini adalah tempat kita ini buka satu kafe yang unik adalah kita di sebelahnya stasiun kereta api Kota Lama. Jadi kita berharap dengan adanya Opini Kopi ini teman-teman nggak cuma penumpang kereta aja, tapi juga dari daerah-daerah sekeliling ini bisa menikmati suasana jadulnya Kota Lama nih. Jadi bisa dilihat ada TV-TV Kota Lama, gaya-gaya lama, ada foto-foto hitam putih gitu ya, foto-foto hitam putih gaya-gaya jadul gitu. Jadi kita pingin teman-teman semua bisa menikmati rasanya ada di Kota Lama itu seperti apa gitu. Pemirsa, Anda ingin bersantai sambil membaca buku mengenai wisata Kota Malang? Library Hotel Shalimar dapat menjadi salah satu pilihan. General Manager Hotel Shalimar, Agus Basuki, menjelaskan bahwa hotelnya memiliki area library yang dilengkapi dengan berbagai buku mengenai sejarah dan wisata Kota Malang. Selain itu, terdapat beberapa koleksi foto yang menggambarkan situasi Kota Malang tempo dulu. Dengan ruangan yang nyaman dan tata lampu artistik, library ini menjadi salah satu area yang diminati oleh pengunjung untuk bersantai sambil menambah wawasan mengenai sejarah dan pariwisata. Hotel Shalimar tidak hanya menampilkan gaya bangunan yang klasik, namun juga memiliki beberapa area yang spesial. Salah satunya library yang terletak di samping coffee shop. Library ini dilengkapi dengan berbagai buku mengenai wisata Malang dan juga foto Malang tempo dulu. Library Hotel dapat menjadi pilihan akhir pekan bagi pengunjung dan wisatawan untuk bersantai sambil menambah wawasan. Library ini ruangan kayak tempat kepada para pengunjung hotel, khususnya di Hotel Shalimar ini, untuk di samping bersantai sambil menikmati, karena di library ini ada buku-buku tentang pariwisata, buku-buku tentang petunjuk-petunjuk tentang apa yang di seni ya, juga pariwisata, juga ada buku-buku, juga ada alat-alat mainan yang bisa digunakan untuk bersantai para pengunjung hotel ini. Makanya dinamakan library gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.